Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita jumpa lagi pagi ini. Kami sekarang sedang berada di Studio 3 untuk acara Psikologi Keluarga. Di sini juga ada Ustaz Hasan Sajali dan tentu saja ada Atef Setiabudi dan Algi. Kita jumpa lagi dalam acara Psikologi Keluarga. Ada dua kasus yang masuk. Yang pertama, suami yang suka selingkuh. Kenapa suami suka selingkuh? Ada yang seperti itu. Nah, satu lagi seorang wanita yang mengadu dia ingin jadi jatuh cinta dengan saudara sepupunya, tapi keluarganya tidak menyetujui karena nanti katanya keluarganya tidak berkembang. Itu nanti akan dibahas, akan dijawab oleh Ustaz Husein Atas dan Ustaz Abu Bakar Baraja. Assalamualaikum Ustaz Husein. Waalaikumsalam Ustaz Abu Bakar. warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita baca Al-Fatihah dulu untuk keberkahan kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah kita sudah baca Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita dalam menghadapi berbagai persoalan yang kita hadapi sehari-hari. Mbak Nuding bisa dibacakan? Siap, Mas Krisna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Husein, Abu Bakar, dan teman-teman sahabat-sahabat yang bersama-sama Psikologi Keluarga. Jadi ceritanya nih, seorang wanita itu mau nikah dengan sepupunya. Pertanyaannya, Ustadz, bolehkah dalam Islam? Tetapi keluarga nggak setuju karena katanya keluarga nggak jadi berkembang kalau menikah dengan sepupu. Itu yang pertama. Kemudian kasus yang kedua, bagaimana sikap seorang istri pada suami yang gak pernah puas. Dia selalu selingkuh dan selingkuh terus. Ustadz, jujur saya takut kena penyakit. Gimana nih? Terima kasih. Iya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Allahumma atina min indika rahmah wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a wa anfa'na bima 'allamtana. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayna wa ala ibadillah salihin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasus pertama, seorang wanita menyukai saudara sepupunya. Tapi keluarganya keberatan karena merasa bahwa keluarga tersebut tidak berkembang. Hanya berputar di situ-situ saja. Kalau bicara mengenai hukum agama, agama tidak melarang seorang pria menikahi saudari sepupunya. Kalau bicara mengenai tradisi Cina, kita tahu tradisi sebagai orang Cina beranggapan sepupu sama dengan saudara. Oleh karena itu, mereka melarang pernikahan di antara sepupu. Di tengah-tengah bangsa Arab, ada pepatah yang berbunyi, Darbut tariq wa indarat, wa bintul ammi wa injarat. Mendingan kita ikuti jalan yang sudah diaspal istilahnya, yang sudah dikenal, sudah diketahui, daripada menerobos ke sana kemari. Begitu juga lebih baik kita menikah dengan saudari sepupu kita, baik dari paman maupun dari ibu, walaupun ada kekurangan, paling tidak kita kenal mereka, kenal juga keluarganya. Lalu bagaimana pendapat Nabi kita Muhammad SAW? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berkeluarga dikenal dengan tubuh mereka yang kecil. Sebagian dari mereka lemah.
Maka Nabi mengingatkan, iqtaribu. Coba kalian kawin keluar, jangan kawin di dalam. Akhirnya lama-kelamaan karena kawin terlalu dekat tidak terjadi pertumbuhan dan perkembangan. Oleh karena itu kita lihat coba. Buah-buahan yang unggul biasanya melalui perkawinan. Mereka mengambil nutfah plasma dari satu buah yang terbaik ya, yang manis rasanya. Kemudian mengambil dari yang banyak buahnya. Mengambil dari yang besar buahnya, lalu mereka kawinkan. Melahirkan bibit-bibit yang unggul. Tapi kalau kita ambil dari sebuah pohon, katakan buahnya, kita tanam, hasilnya tidak seperti sebelumnya. Kita ambil lagi nanti cucunya, tidak sebaik sebelumnya. Memang manusia diciptakan untuk berkembang, saling mengenal, dan bekerja sama dalam membangun kehidupan ini. Tapi bukan berarti perkawinan di antara sepupu tercela, tidak. Sama sekali tidak. Tapi kalau sudah terlalu sering berputar-putar perkawinan di antara sepupu, ini yang tidak baik. Contohnya, saya kenal satu keluarga, itu punya kebiasaan, bersaudara di antara mereka, mereka mengawinkan anak mereka. Kemudian turun ke bawah juga begitu. Akhirnya apa? Yang satu punya penyakit gula minor. Satu juga punya penyakit gula minor. Begitu anaknya lahir, ternyata potensi gula pada anak tersebut bersifat mayor. Satu punya talasemia minor. Begitu juga, ini minor. Tapi karena apa? Berasal dari satu rumpun, begitu punya anak, talasemia mayor. Jadi penyakit ya, dengan mudah berkembang di antara apa? Di antara cabang-cabang yang berasal dari apa? Tapi kalau dari luar tidak. Jadi kalau satu orang katakan punya talasemia minor, perempuannya, laki-lakinya justru tidak ada, bagus posisinya, kawin anak mereka. Ini berdasarkan pengalaman, bukan pasti. Bukan pasti. Karena ada faktor-faktor yang lain yang menyebabkan apa? Terjadinya perubahan. Contohnya bapaknya tidak punya penyakit, ibu tidak punya penyakit gula, anaknya kena penyakit gula. Bahkan semenjak lahir lagi. Jadi dalam hal ini sebaiknya kalau memang sudah berputar-putar perkawinan di antara sepupu, di mana bapak bersaudara dengan bapak, ibu dengan ibu, kemudian ke bawah juga demikian, sebaiknya dia menikah keluar. Menikah keluar. Tapi kalau tidak, hanya baru satu kali saja, perempuannya baik-baik, lakinya baik-baik, berasal dari keluarga yang dekat ya, saya kira tidak ada masalah untuk menikah di antara mereka. Oh, yang dia tanyakan itu kalau misalnya dia nggak jadi sama dia kan kawin orang lain, nanti kalau ketemu jadi jengah gitu acara keluarga, karena dulu bekas. Ini sebetulnya karena kesalahan berpacaran lebih dulu. Jadi membuat kita serba jengah. Nanti ada CLBK, cinta lama bersemi kembali. Ini persoalan sebetulnya yang harus dihindari. Jadi sebaiknya jangan berpacaran sebelum menikah. Nah, pusatkan berpacaran setelah menikah. Karena subhanallah ya, saya menikah dengan istri saya tanpa melihat sebelumnya. Baru kenalan, setelah ijab kabul kita masuk ke dalam baru bertemu istri. Masya Allah. Tapi kita minta sama Allah yang memilihkan. Karena kalau mata kita bisa salah. Betul enggak? Yang hitam bisa kelihatan biru, yang biru kelihatan hijau. Jadi kalau kita minta sama Allah, pilihan Allah tidak akan salah sama sekali. Begitu kita selesai menikah, kita bertemu seolah sudah kenal puluhan tahun. Dan subhanallah, wanita-wanita yang tadinya berpacaran, begitu melihat kita, mereka bilang enak betul ya. Menikah dengan cara begini, jadi kita nggak menghabiskan potensi kita sebelum kita berumah tangga. Begitu bertemu, kita mengalami kejutan yang spesial. Jadi bukan kejutan dari kado-kado yang diberikan. Tidak, kejutan mereka bertemu, dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keridhaannya. Si laki-laki memilih calon wanitanya dari wanita yang baik, keluarga baik-baik, istri juga demikian. Tapi kalau sudah pacaran, suka sama suka, mata menjadi buta, telinga juga menjadi tuli. Betul enggak? Jadi kalau saudari memang menyukai saudara sepupu yang baik, yang soleh, ya, berikan masukan pada orang tua.
supaya tidak keberatan. Dan jelaskan alasannya kalau sampai tidak jadi. Saya kenal dengan yang lain, saya khawatir nanti akan menimbulkan perasaan tidak nyaman. Jadi tempuhlah jalan yang diridhai Allah. Baik orang tua maupun anak-anak, dan memilih pasangan, perhatikan mengenai iman ketakwaannya. Kalau tidak, akan jadi penyesalan di masa akan datang. Seperti kasus yang kedua. Seorang wanita ya, ternyata bersuamikan seorang laki-laki yang gemar jajan di luar. Dengan sendirinya ini pasti akan menimbulkan efek negatif. Betul enggak? Baik secara kejiwaan, kemudian fisik, dan secara spiritual. Kita tahu bahwasannya Al-Quran menyebutkan seorang penzina itu sama dengan orang musyrik. Seorang penzina sama dengan seorang musyrik. Dalam surat An-Nur Allah berfirman, Az-zani la yankihu illa zaniyatan aw musyrika. Seorang pria penzina itu, dia tidak akan menikahi, tidak akan senang, tidak akan condong hatinya kecuali dengan wanita penzina yang sama seperti dirinya atau wanita musyrik. Baru dia akan menemukan kesenangan dia. Wazaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrik, sedangkan wanita penzina ya, dia hatinya pun tidak akan terangsang, tidak akan dekat, tidak akan tertarik kecuali dengan pria penzina seperti dirinya atau pria musyrik. Jadi kalau seorang wanita muslimah bersuamikan seorang laki-laki penzina sama dengan bersuamikan seorang musyrik. Dan zina ini merupakan dosa besar yang bisa membuat orang kekal dalam api neraka kalau dia tidak bertobat. Bahkan larangannya pun bukan jangan berzina, tapi wala taqrabuz zina, jangan dekati berzina. Jadi kalau seandainya seorang wanita menemukan suaminya suka jajan di luar, menunjukkan kecondongan yang sakit dan negatif ini, maka si istri wajib untuk menolak berhubungan dengan laki tersebut dan mengajukan permohonan untuk berpisah. Tidak ada tawar-menawar. Jadi dia mengajukan permohonan untuk berpisah karena laki-laki ini sama sekali tidak menjaga kesucian, kehormatan rumah tangganya dan tidak layak untuk menjadi pendamping apalagi pemimpin. Jadi wanita yang menemukan suaminya gemar berzina, ya, hendaknya dia menolak untuk berhubungan dengan suami semacam ini yang bisa membawa berbagai macam penyakit. Banyak wanita terkena kanker serviks, kena juga herpes yang mengenai kelamin yang menimbulkan penyesalan yang luar biasa. Dan ini berbahaya sekali. Belum lagi secara spiritual kan jelas-jelas berbeda iman. Ini musyrik, ini beriman kan. Kemudian secara psikologi juga si laki-laki tidak condong pada istri, cuma dia ingin dapat perempuan baik-baik bisa melahirkan anak dia. Tapi kegemaran dia berzina. Begitu juga perempuan yang gemar berbuat zina, itu paling susah untuk diobati. Karena dia sadar sebentar, dimaafkan suaminya, dia balik lagi berbuat perbuatan yang sama seperti yang kita jumpai dalam lingkungan keluarga ya, sebagian orang. Suami sudah maafkan sekali berzina lagi. Dimaafkan sekali berzina lagi. Bahkan saat ini orang bangga dengan selingkuh. Sambil menangis di hadapan masyarakat yang punya televisi, dia mengeluhkan dirinya begini. Padahal dia jelas-jelas khianati suaminya. Begitu juga banyak suami mengkhianati istri. Ini tidak membela perempuan atau membela laki-laki. Banyak laki-laki juga yang serupa. Jadi kalau seorang wanita menemukan suaminya suka jajan di luar, berarti tidak cocok menjadi suami Anda. Anda berpisah secara spiritual, beda antara iman dan syirik. Secara juga psikologi, kejiwaan orang yang beriman beda dengan kejiwaan orang-orang yang musyrik. Kemudian secara fisik, perbuatan zina akan membuat dirinya waliyadzubillah ternoda dengan kotoran-kotoran yang berdampak buruk untuk dirinya maupun anak keturunannya. Jadi dalam hal ini tidak perlu lagi penasihat keluarga Departemen Agama untuk menasihati mereka agar kembali rujuk. Jangan. Pisahkan di antara mereka. Kalau si laki-laki bertobat kembali pada Allah menyesali perbuatannya, mereka ingin kembali itu lain persoalan. Tapi kalau ya pisah dulu. Pisah.
Karena kalau dia bilang saya berjanji taubat, itu baru janji. Kalau sudah terbukti dia bertobat kembali kepada Allah, tidak melakukan perbuatannya, taubat menghapuskan yang lalu. Kalau mereka ingin kembali di jalan Allah Ta'ala, lain persoalannya. Si perempuan siap menerima, itu menjadi hak si perempuan untuk menentukan. Jadi dalam kasus perzinahan ini jangan sekali-kali kita menyepelekan. Dan saat ini waliyadzubillah bukan hanya perzinahan, bahkan LGBT. Laki-lakinya bergaul dengan istrinya, punya anak, bergaul juga dengan laki-laki. Ini banyak kasus seperti ini. Yang kasus itu seperti dia sudah menikah, tapi dia LGBT. Laki-laki itu sama laki-laki. Tapi dia tetap menikah. Tetap menggauli istrinya. Menggauli istrinya. Bisek. Bisa ya? Bisek, dia tetap terus. Tapi dia tidak tahu, waktu dia menikah, dia tidak tahu. Setelah menikah beberapa tahun, baru dia tahu. Si perempuannya? Nah itu gimana? Apakah dia harus dipisah? Maka dengan sendiri mereka harus pisah. Kecuali si laki-laki bertaubat. Dan ini terjadi betul-betul. Dan kasus ini banyak, bukan sedikit. Banyak. Jadi dia menikah dengan seorang laki-laki ya, yang bisek. Si perempuan nggak tahu. Setelah dia punya anak 2, 3, baru dia tahu suaminya melakukan perbuatan seperti itu. Akhirnya orang tuanya langsung pisahkan di antara keduanya. Ini perbuatan yang amat keji. 2 jenis dosa besar yang dilakukan, waliyadzubillah. Tapi sekarang repotnya, ada kecenderungan, bahkan kalau kita buka ensiklopedia seperti Americano dan lain sebagainya, mereka menyebutkan bahwa bisek atau katakan homoseksual, lesbian, itu bukan merupakan penyakit, tapi varietas seksual. Yes, betul. Mereka mengatakan ini varietas seksual. Betul. Jadi orang tidak lagi merasakan perasaan bersalah di hatinya. Padahal perbuatan yang keji yang mengundang azab Allah, dari mulai hujan batu yang diturunkan sampai ditebalikan bumi karena perbuatan kaum Lut. Tapi itu dari pertama, dari level 1, 2, 3, 4, itu mengatakan penyakit. Nah di 5 sekarang baru dinyatakan varietas seksual. Bahkan di sekolah-sekolah sekarang di Indonesia, mereka sediakan kamar mandi untuk pria, kamar mandi untuk wanita, kamar mandi untuk kalangan LGBT. Astaga. Ini orang tua memasukkan dia punya anak, waktu menyaksikan ini langsung ditarik anaknya. Bahkan di London, dari mulai anak SD, mereka berikan apa? Berikan penjelasan mengenai LGBT itu bukan merupakan satu hal yang buruk, bukan merupakan penyakit. Sampai orang-orang tuanya protes. Orang tuanya protes. Bahkan Trump yang gila. Trump ini gila luar biasa. Ya, bukan orang waras. Masih menentang LGBT. Hingga ketika seorang pendeta berbicara, melakukan pembenaran terhadap perbuatan itu, Trump marah luar biasa dalam masalah ini. Artinya orang gila saja masih tahu ini perbuatan dosa. Ternyata orang-orang yang berakal hilang akalnya sama sekali, waliyadzubillah. Jadi dalam kasus ini hendaknya sekarang mulai saat ini orang tua di saat dia menerima lamaran dari seorang pria atau anaknya mau menikah dengan seorang wanita, hendaknya mereka memeriksakan latar belakangnya, pergaulan. Di samping kita periksa orang tuanya, pergaulan orang tersebut. Itu penting sekali. Jangan tanya dia baik atau buruk, tapi lihat teman-temannya siapa. Oleh karena itu sekarang mudah sekali mencari kita orang melalui aplikasi. Kira-kira teman-teman dia ini bagaimana coba? Melalui Facebooknya, melalui Instagramnya, bahkan ada aplikasi untuk kalangan homoseksual. Untuk kalangan gay. Kira-kira orang ini termasuk apa tidak? Kemudian juga penting sekali sekarang ini memeriksakan laki perempuan. Pemeriksaan lab. Karena penting sekali. Laki nampak baik-baik, tahu ternyata apa? Melakukan perbuatan yang tidak benar. Perempuan juga nampak baik-baik. Jadi sekarang wajib melakukan pemeriksaan. Laki maupun perempuan, baik pemeriksaan HIV-nya, pemeriksaan juga yang lain agar tidak menimbulkan penyesalan di belakang hari. Karena ada orang dari keluarga beragama, dianggap baik-baik, tapi ternyata anaknya melakukan perbuatan yang tidak baik. Ini bukan berarti kita curiga, tapi berjaga-jaga. Jangan sampai kita masuk ke tempat yang salah. Baik putra kita maupun putri kita.
Jadi semoga Allah jaga keluarga kita, anak kita. Kita bukan sama sekali melewekkan orang lain, orang Jakarta. Tapi kita ingin menjaga, jangan sampai terjerumus dalam perbuatan yang serupa. Kalau bukan karena penjagaan Allah terhadap kita, niscaya dengan mudah kita terjerumus dalam perbuatan-perbuatan nista. Wallahu a'lam. Kasus yang satunya kayaknya belum deh. Sudah. Ya udah, cuma 2 kan udah. Iya. Sudah. Maksudnya belum clear mesti diapain nih. Adapun berkaitan dengan kasus yang pertama tadi, kalau memang ya, dia mencintai saudara sepupunya, akhlaknya baik, dari keluarga baik-baik, dan belum terjadi pernikahan sepupu secara berulang-ulang. Bisa saja bapaknya, ya, bapak dengan bapak laki-laki nggak bersaudara, ibu dengan ibu tidak bersaudara. Berarti kan masih ada apa? Masih ada unsur lain masuk kan? Tapi yang repot itu kalau bapak bersaudara, ibu bersaudara. Dan lebih repot lagi kalau apa? Ke bawah juga begitu, ke atas juga sama. Karena ada orang yang punya kecenderungan ingin mengawinkan di antara apa? Keluarga yang dekat, karena melihat sisi harta supaya nggak berkembang keluar sana kemari. Akhirnya anak-anaknya lemah, ada yang kena Parkinson, ada yang kena juga penyakit-penyakit stroke berulang di antara mereka. Begitu juga kena diabetes. Karena perkawinan yang terus berulang. Jadi untuk wanita tadi itu sudahlah, tidak usah gitu ya. Karena artinya kan keluarga kalau juga dia belum berulang, sepupu. Katakan umpamanya pernikahan sepupu. Antara bapak laki-laki sama bapak perempuan bukan bersaudara. Ibu bersaudara. Tapi bapak bukan bersaudara. Atau ibu bersaudara, bapak tidak. Artinya kan berarti apa? Masih ada pihak lain yang masuk, bukan berasal dari satu apa. Nah, kita ini terjadi seringkali bahkan di antara keluarga kita, bapak dengan bapak bersaudara, ibu dengan ibu bersaudara. Akhirnya anaknya mereka, dan subhanallah gak lama kemudian mulai muncul efek negatif. Efek negatif dari perkawinan terlalu dekat. Karena Allah menginginkan kita ini berkembang. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Nah, sebagai pengalaman pribadi, saya kenal seorang laki-laki tidak terlalu pintar. Tidak terlalu pintar. Biasa-biasa, ya orang biasa lah. Si perempuan kebetulan tamat dari SMA dan agak cerdas. Ternyata apa? Begitu punya anak, anaknya menjadi seorang jenius. Jadi keutamaan kelebihan yang ada pada laki-laki ini, pasti ada kelebihannya kan? Menyatu pada anak, begitu juga kelebihan yang ada pada si ibu. Anaknya seorang yang jenius. Aneh gak? Tapi bapak jenius, ibu jenius, menikah. Terlalu dekat. Anak yang lahir ternyata penuh kekurangan. Ya Allah, bapaknya jenius, ibunya jenius. Sampai orang bilang ini pasangan yang ideal. Ternyata lahir anaknya sebagian autis. Atau lihat coba. Jadi dalam perkawinan itu pertama kita mohon restu keridhaan Allah. Dan jangan membanggakan diri kita. Atau kita bangga dengan pasangan kita. Tapi bersyukur pada Allah, mohon agar anak kita dijaga, dipelihara menjadi orang soleh. Saya ingat sebagai contoh, saya punya anak. Ketika hamil 7 bulan atau 8 bulan, saya punya istri kena campak. Campak yang berbahaya lagi, campaknya. Orang beranggapan bahwa anak ini cacat. Itu biasanya kalau campak mengenai ibu yang sedang mengandung ini, biasanya kemungkinan besar anak cacat. Karena banyak teman-teman kita juga seperti itu. Akhirnya apa? Kita berdoa sama Allah. Setiap hari kita berdoa, kita usap perut istri kita, kita doakan supaya Allah jaga, lahirkan dalam keadaan baik dan sempurna, tanpa ada gangguan. Allah kasih alhamdulillah. Lahir kembar, ternyata anak tersebut alhamdulillah dalam keadaan sehat baik. Ya Allah. Artinya doa ini yang paling penting. Doa paling penting bagi kita semua. Doa merupakan senjata orang yang beriman. Dan dia penghubung antara dia dengan Allah. Jadi bagaimanapun katakan ancaman, selagi Allah menjaga, gak ada yang bisa sama sekali apa?
Nggak ada yang bisa menolak. Tapi selagi Allah menghendaki, katakan ancaman bagi seseorang karena perbuatannya, nggak ada satupun yang bisa menolak. Mari bersama-sama kita berikan perhatian yang paling besar kepada Allah yang telah menganugerahkan kita berbagai macam nikmat. Kita juga didik anak kita dengan selalu mengingatkan Allah, bersyukur kepada Allah. Insya Allah Allah akan jadikan penerus kita menjadi penerus yang saleh. Dan perlu diingat bahwa Rasulullah mengawinkan putrinya dengan saudara sepupunya. Siapa tuh? Sayyidah Fatimah menikah dengan Imam Ali. Oh iya. Ali bin Abi Thalib. Rasulullah Muhammad bin Abdullah. Abdullah sama Abu Thalib kakak beradik. Betul enggak? Kakak beradik. Jadi sebetulnya kekhawatiran kita selagi kita bersama Allah, insya Allah akan hilang. Jadi kalau saudari menemukan sepupu saudari orang yang baik, bertakwa, yang akhlaknya juga mulia, insya Allah Allah berikan keberkahan. Tapi kalau tidak, mohon agar diberikan pendamping yang lain yang beriman, bertakwa. Itu yang kita harapkan. Jangan terbawa cinta, lupa untuk melihat kekurangan-kekurangan. Jangan mengatakan cinta akan mengubah segala-galanya. Justru kondisi keadaan yang tidak baik akan mengubah cinta menjadi kebencian. Wallahu a'lam. Masya Allah, Mas Krisna, luar biasa ya ternyata. Lantas apa kira-kira kata Ustadz Abu Bakar Baraja? Yuk kita simak, silakan. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Begitu kita memuji Allah, yang selalu kita puji, dengan pujian-pujiannya pun merupakan satu harapan buat kita. Karena pujian-pujian itu adalah merupakan sesuatu yang terbaik. Begitu indahnya pujian kita kepada Allah dengan menyanjungkan dengan kata-kata Alhamdulillah. Namun kita bisa perhatikan bagaimana perkembangan kehidupan ini. Perkembangan kehidupan ini penuh dengan berbagai macam persoalan. Persoalan-persoalan yang kecil menjadi besar. Persoalan-persoalan yang besar menjadi kecil. Karena orang melakukan yang kecil jadi besar dan yang besar dianggap kecil. Itulah persoalan-persoalan dirinya, di mana Allah tidak ikut campur dengan permasalahan. Allah akan mengimbangi keseimbangan. Seperti yang kita ketahui bahwa ada persoalan pernikahan. Sepupu mau menikah, baik nggak? Baik menurut agama. Menurut agama baik dan benar, nggak ada masalah. Namun kita bisa melihat bagaimana keturunan-keturunan terus. Kalau sudah 2-3 keturunan sebaiknya menyebar. Kalau masih 1 oke. Masih 2 baik. Ketiga kita menyebar karena berbahaya. Bagaimana kita bisa berbahaya? Berbagai macam penyakit yang ditimbulkan. Berbagai macam penyakit yang ditimbulkan. Kenapa? Karena ada pernikahan, ada pertemuan sel dan ovum. Di situ terkenanya. Jadi yang penting buat kita, kalau sepupu masih sepupu, oke. Tapi kalau dari atas ke bawah, ketiga, lebih baik lepaskan. Makanya bercinta itu bukan yang pertama, tapi yang terakhir. Bercinta itu belum menikah sudah menyintai. Tapi ketika kita menyintai, setelah menikah kita mencintai. Jadi berakhir, sampai akhir kita menyintai. Jangan bukan pertama kita cinta, belum menikah kita sudah menyintainya,
setelah menikah udah bebas, nggak ada arti. Nah itu yang paling terpenting. Dan yang kedua, permasalahan selingkuh. Selingkuh ini penuh dengan berbagai macam. Apa yang menyebabkan seseorang selingkuh? Apa yang menyebabkan seseorang selingkuh? Karena dari didikan dari kecil, dia tidak pernah ditunjukkan. Dia tidak pernah diperlihatkan. Dia tidak pernah dikasih tahu kalau selingkuh itu tidak baik. Bahwa selingkuh itu tidak baik. Bagaimana? Dari kecil, dari umur 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, dan seterusnya, kita harus ingatkan. Fadzakir, ingatkan. Jadi kita selalu mengingatkan anak-anak kecil ini untuk dia lebih terbuka. Bagaimana? Kita kenalkan dirinya. Pertama kali kita kenalkan Allah pada anak-anak 1, 2, 3, sampai dengan 12 tahun. Dan seterusnya. Itu kita ingatkan kata Allah. Bukan dia lagi berbuat sesuatu, hebat. Ingatkan, itu karena Allah. Jadi ketika kita ingatkan karena Allah, maka anak itu akan terbuka kognitifnya. Apa itu kognitif? Pengetahuannya. Pengetahuannya dia akan terbuka lebar. Dengan kata-kata kenalkan Allah, mengenal Allah itu dia akan terbuka lebar dan luas lapang. Karena Allah itu satu dan luasnya luar biasa dan dia tidak akan sia-sia. Kenalkan Allah. Yang kedua, bicarakan tentang dirinya bahwa kamu anak laki-laki, kamu anak perempuan, itu dari dasar. Dari dasar ini kita sudah kenalkan dia anak laki-laki, dia anak perempuan, kita katakan kamu anak laki-laki. Ketika dia mainan perempuan, anak laki-laki bermain dengan perempuan, dia menjadi seorang perempuan, kita katakan, kamu laki-laki. Kamu laki-laki. Pada usia 4 tahun, 6 tahun, 8 tahun, tetap kita katakan, kamu anak laki-laki. Karena dengan tegasnya, permasalahan kecil ini akan berakibat besar. Ketika dia main, misalkan dia main perempuan, anak laki-laki bermain sama anak perempuan, bermain menjadi seorang perempuan, melakukan menjadikan perempuan, itu akan terus menerus. Dia akan menjadi dan dia akan dikenal sebagai kamu banci, kamu banci, kamu banci. Disebutkan, dilabelkan, kamu banci. Dengan sendirinya dia akan terus menjadi orang yang banci. Karena dia dilabelkan, maka terus akan menjadi orang banci. Sehingga dia orangnya lagaknya, perilakunya, tindakannya, luasnya seperti orang perempuan. Sampai besar dia akan berubah menjadi seorang perempuan. Dan hati-hati dengan permasalahan ini. Maka kita tegaskan. Pertama kita kenalkan Allah. Yang kedua kita kenalkan identitas. Identitas itu apa? Anak laki-laki, perempuan dengan identitasnya.
Dan kita kenalkan dirinya bahwa kamu itu laki-laki dan kamu itu perempuan. Sampai besar, sampai sudah mahasiswa, sampai dia menikah, kita katakan kamu suami. Kamu seorang istri. Jadi ketika dia sudah menikah, kita katakan kamu seorang suami, kamu seorang istri. Itu identitas yang jelas. Jadi menunjukkan bahwa dirinya tetap menjadi tetap yang sudah dicanangkan oleh Allah. Nah, ketika kita melihat bahwa udah biarin aja, udah biasa, itu dia sendiri. Oh dia yang melakukan, oh dia yang begitu, oh dia sendiri dia akan melakukan itu. Dia juga nanti paham dirinya. Tidak. Sejak kecil sampai dia dewasa, itu orang tua yang menentukan di mana anak itu anak laki-laki, anak laki-laki. Anak laki-laki dan anak perempuan. Kalau dia sudah ditenangkan seperti itu, dia akan menjadikan kuat. Bagaimana selanjutnya? Ya selanjutnya identitas dirinya, bagaimana ketika dia menjadikan melakukan perbuatan anak laki-laki, kamu bilang benar, kamu anak laki-laki. Melakukan perbuatan anak perempuan, tapi dia anak laki-laki, dia melakukan perbuatan anak perempuan, katakan, itu anak perempuan. Itu pekerjaannya perempuan. Jadi tegaskan pekerjaan anak laki-laki dan tegaskan pekerjaan anak perempuan. Kalau kita renungkan pekerjaan-pekerjaan dari kecil, insya Allah dia tidak akan terjadi penyelewengan. Dia tidak akan pernah terjadi yang namanya menyeleweng. Kalau kita dari kecil kita tegaskan dia anak laki-laki, dia perempuan, dan dia anak misalnya berbuat sesuatu perempuan, katakan jangan, itu anak perempuan. Katakan itu perbuatan perempuan, biar supaya dia paham. Sampai dia dewasa, dia akan memahami. Ketika ada orang yang datang laki-laki, dia seorang laki-laki, datang orang laki-laki akan merayu, dia bilang, jangan, saya seorang laki-laki, kamu anak laki-laki. Tidak akan bertemu. Ketika dia mau menyeleweng, dia mau menikah, dia habis menikah, dia mau selingkuh. Dia nggak berani menselingkuh. Kenapa? Karena ini bukan perbuatannya. Karena dari kecil sudah dijelaskan bahwa perbuatan jelek, perbuatan tidak baik, perbuatan, tempatkan pada perbuatan yang jelas. Kalau perbuatannya yang jelas, dia benar-benar meyakinkan, insya Allah dia akan menjadi yang terbaik. Masya Allah. Jadi Mas Krisna sebagai orang tua, nggak ada titik berhenti ngedidik dan membina anak ya? Sayang sekali waktu kita udah mepet. Ada yang mau ditambahkan? Silakan kalau ada yang mau ditambahkan, just 1 minute. Jadi ketika anak sudah menjadi besar, dia menjadikan dewasa, dia menjadikan tenang dan menjadikan apik dalam kehidupannya, dia akan terus berjalan dengan kehidupannya. Karena perbuatan dia yang sejak kecil. Perhatikan, sejak kecil. Pertama, kenalkan Allah. Kedua, kenalkan identitas. Kenalkan perbuatan-perbuatan yang benar buat dirinya dia. Sampai dia dewasa. Insya Allah ketika dia dewasa, dia akan tetap. Dia akan mengenal dirinya. Insya Allah. Oke. Terima kasih Ustaz Abu Bakar Baraja. Satu sinar atas segala nasihatnya. Jadi sebenarnya kawin sepupu nggak apa-apa ya menunding ya. Tapi asal jangan di atas-atasnya juga. Sepupuan juga, jadi nggak bagus lah kalau begitu. Baik, terima kasih sekali lagi. Saya Muhammad Krisna, Atif Setiabudi, juga Algi, mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.